Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi dengan saya Matoelah Naufal dari tim media Majelis Masyayikh. Kali ini kita akan sedikit berbincang dengan Profesor Bahrudin nih, dari Ora sanggup profesor tanpa profesor. karena emang ganti. Ya, ini dari anggota BAN PDM, ya. BAN PDM. Nah, kali ini kita berada di acara review draft 2 sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Oke, langsung saja nih Kiai. Kita akan sedikit berbincang. Yang pertama ini menyoal tentang adanya penyusunan draft ini, Kiai. Menurut Kiai, bagaimana tanggapan Kiai tentang adanya perumusan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal ini untuk pendidikan pondok pesantren? Baik, terima kasih. Jadi sistem penjaminan mutu ini posisinya sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis, dan saya kira urgent juga ya. Belajar dari Kemendikbudristek dengan badan akreditasinya, baik di PDM maupun di PT, saya kira pesantren yang bagian dari sistem pendidikan nasional yang bahkan sudah mendapatkan rekognisi dari negara, mendapatkan pengakuan dari negara, dan saya kira benar, sehingga upaya-upaya peningkatan mutu melalui sistem penjaminan mutu, baik nanti di internal maupun eksternal, atau kalau selama ini sudah dikenal itu dengan konsep akreditasi ini sangat penting dan sangat bagus dalam rangka mendongkrak kualitas pesantren. Nah, yang perlu digarisbawahi nanti peran-peran penjaminan mutu itu tidak hanya menilai atau bahkan dalam tanda kutip menghukum sehingga pesantren berpredikat makbul, jayyid dan mumtaz itu, atau kalau di akreditasi ada terakreditasi A, B dan C, dan juga yang paling buruk TT itu. Alhamdulillah sistem kita tidak ada yang TT. Paling rendah itu, ini sementara yang dikonsepkan, paling rendah itu makbul. Tidak hanya menilai, tapi juga ada fungsi-fungsi semacam konsultasi. Jadi nanti ketika asesor turun ke bawah itu juga memberikan konsultasi pada satuan, pada pesantren itu, agar meningkatkan kualitas dirinya. Nah, karena ternyata pesantren itu sudah yang namanya ide merdeka, memerdekakan dan memberdayakan itu pesantren sudah betul-betul teruji. Sehingga bahkan sampai problem-problem mendasar seperti bencana hidrometeorologi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan macam-macam itu, saya yakin nanti peran pesantren itu akan sangat-sangat besar. Sampai dengan bagaimana menanggulangi yang namanya global warming, climate change, bagaimana upaya-upaya mereduksi emisi gas rumah kaca itu sangat-sangat mungkin nanti akan diperankan oleh pesantren itu. Termasuk juga bagaimana
menanggulangi juga dalam tanda kutip, atau bicara tentang ekonomi keumatan. Itu negara ini bisa jadi nanti akan bergantung pada pesantren. Untuk itu bagaimana kiprah pesantren ke depan itu perlu diupayakan sedemikian rupa. Memang karena pondok pesantren ini secara historis memang sudah memiliki budaya yang kuat begitu nih ya. Cuman karena selama ini belum ada pengakuan dari negara kan begitu. Dan alhamdulillah kita sudah diakui oleh negara dengan adanya undang-undang pesantren tersebut. Nah, maka dari itu Kiai, menurut jenengan tantangan untuk kedepannya, karena saat ini pesantren sudah diakui, sudah mendapatkan rekognisi, juga sudah merancang beberapa dokumen-dokumen yang kiranya penting untuk perkembangan pesantren. Kemudian menurut Kiai, tantangan utama yang kira-kira akan dihadapi dalam pengimplementasian atau arah gerak pesantren kedepannya itu kira-kira apa Kiai? Lebih spesifiknya ke penjaminan mutu ini, sistem penjaminan internal dan eksternal ini. Saya senang dengan istilah tantangan, bukan hambatan, tapi tantangan. Bahkan tidak hanya di nasional ini, bahkan secara global, ini nanti akan menjadi tantangan karena banyak sekali kegagalan dalam tanda kutip ya oleh satuan pendidikan dari dasmen sampai dengan perguruan tinggi, banyak sekali yang terjebak di industri jasa. Banyak yang terjebak di industri jasa. Nah, pesantren sudah mengakar sedemikian rupa, itu betul-betul satu gerakan, bukan industri, bukan macam-macam, bukan industri jasa, tapi betul-betul gerakan pencerdasan anak bangsa itu pesantren. Saya kira kehadiran pesantren yang berkualitas melalui upaya-upaya penjaminan mutu ini nanti optimistis akan bisa menjawab tantangan masa depan. Jadi bahkan sampai tantangan global. Tidak hanya pengakuan itu kayak disetarakan dengan ini. Enggak kita memang punya kualitas bisa yang punya kontribusi yang saya itu kadang-kadang suka ini ya, menggunakan istilah-istilah yang lebih dahsyat. Iya, itu serius. Jadi tidak hanya ini disetarakan dengan pendidikan, hanya urusannya bisa untuk ijazahnya bisa untuk nyalek, untuk meneruskan, untuk apapun ya. Tidak hanya sekedar itu, iya. Jauh dari itu. Bahkan akan punya kontribusi yang luar biasa kehadiran pesantren. Karena terbukti betul yang mungkin yang bertahan di gerakan pencerdasan. Ketika nanti kita bawa ke konsep-konsep product innovation base gitu, ya sangat-sangat potensial. Yang namanya ketulusan, keikhlasan. Nggak ada ceritanya kiai kok menghitung berapa jam mengajarnya, lalu minta honor, nggak ada ceritanya. Nah itu pesantren. Nah, oke. Kiai. Untuk sesi kali ini saya rasa sudah cukup. Kita ngobrol intensif dan sangat menarik ini. Profesor Bahrudin ini yang tidak mau disebut profesor. Jadi mungkin seperti itu Kiai, sedikit bincang-bincang kita hari ini, bisa dilanjut di lain hari nanti untuk pertemuan-pertemuan majelis mahasiswa selanjutnya. Terima kasih sudah hadir di sini, sudah menyempatkan waktunya Profesor Nggih. Sekian para Kiai, Bunyai, keluarga besar majelis mahasiswa. Dengan ini saya akhiri acara sesi kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.